200 ribuan ya. 200 ribuan. Konsumen. Semua orang. Ratusan tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 kg disita polisi. Bersama barang bukti, keempat tersangka pelaku pengoplos LPG subsidi ukuran 3 kg turut diamankan Saresnya Polrestabes Surabaya di sebuah bengkel. Mereka digerebek saat melakukan pengoplosan. LPG hasil oplosan disebar ke 3 kota, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya, dan dijual di bawah harga pasar Rp120.000 ukuran 12 kg. Pengakuan tersangka, bos usaha LPG oplosan besi curang ini dilakukan selama 5 bulan, oplos 300 tabung LPG ukuran 12 kg dengan keuntungan per hari Rp15 juta. Dia bisa mengoplos 4 tabung LPG 3 kilo menjadi 1 tabung LPG isi 12 kilo. Terdapat margin atau keuntungan yang diperoleh tersangka ini kurang lebih untuk setiap tabungnya sebanyak Rp50.000. Hingga kini, polisi masih memburu 5 pelaku pengoplos LPG lainnya yang saat penggerebekan melarikan diri. Para tersangka terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah gudang penyimpanan limbah karton di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku ini berjumlah 6 orang menggasak 2 unit sepeda motor. Aksi komplotan pencuri sepeda motor terekam CCTV. Pelaku berjumlah 6 orang melancarkan aksinya di gudang penyimpanan limbah karton di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, 10 Desember lalu. Memanfaatkan lingkungan yang sepi saat dini hari, para pelaku berbagi tugas. 3 orang menunggu di atas motor, sementara 3 pelaku lainnya masuk ke gudang tempat parkir kendaraan dengan merusak gembok pintu gerbang gudang. Dalam hitungan menit, 3 pelaku berhasil menggasak 2 unit sepeda motor sekaligus. Pencurian terungkap setelah salah seorang pekerja ingin ke kamar mandi dan melihat pintu gerbang sudah terbuka. Saya bilang sama anak saya, periksa motor. Aduh, motor udah digondol katanya. Begitu mulai kejadiannya. Pelaku yang ada sesuai dengan yang dapat CCTV ada 6. Mereka pakai motor 3 ya. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan ke Polsek Tiga Raksa. Warga berharap polisi bisa segera menangkap para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap asal-usul api kebakaran di Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis lithium polimer. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkap asal-usul api yang membuat Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kebakaran. Kapolres menjelaskan kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis lithium polimer. Kebakaran terjadi di lantai 1 gedung yang difungsikan sebagai gudang inventori perusahaan Teradron. Api lantas membesar, membakar seluruh ruangan. Karyawan sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan, namun api tak kunjung padam membuat sejumlah karyawan akhirnya memilih mengevakuasi diri. Kebakaran ini menelan korban jiwa sebanyak 22 orang usai menghirup gas beracun karbon monoksida. Terkait isu viral menghubungkan Teradron dengan bencana di Sumatera, polisi menegaskan fokus penyidikan hanya pada penyebab kebakaran di Kemayoran. Baterai ukuran yang 30.000 ya, 30.000 mAh itu dalam tumpukan, ada sekitar 4 tumpukan, jatuh, kemudian transaksi dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api. Di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya. Kemudian menyambar.
Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnu Wardana Siagian selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan berbagai pasal. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca pembakaran yang terjadi pada lapak pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis malam, situasi berangsur kondusif. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Pasca bentrokan yang terjadi Kamis malam di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi sudah kembali kondusif. Meski sebelumnya lapak-lapak pedagang di kawasan ini dibakar, saat ini petugas mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran akibat bentrok semalam. Hingga kini polisi telah meminta keterangan dari 6 orang saksi terkait insiden ini. Ya proses penyelidikan, nanti tunggu saja. Tunggu saja. Kalau minta keterangan saksi, ada banyak yang kita minta keterangan. Berapa saksi total? Saksi ada 6. Itu dari pihak warga atau dari pihak warga yang melihat langsung di TKP. Sebelumnya puluhan kios pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. 9 motor dan 1 unit mobil juga ikut dibakar dalam kerusuhan ini. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang yang diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 mata elang alias penagih utang yang dianiaya sekelompok orang di kawasan Kalibata. Tak terima rekannya dianiaya hingga meninggal, rekan-rekan penagih utang ini akhirnya mendatangi kawasan Kalibata dan melampiaskan kemarahan dengan membakar lapak-lapak pedagang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga salah injak pedal rem saat mengemudi minibus, seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat menabrak toko hingga ringsek. Sebelum menabrak toko, menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. fotokopi. Mobil jenis MPV yang dikemudikan seorang wanita menabrak toko fotokopi hingga ringsek di Jalan Ratna, Cikunir, Kota Bekasi. Mobil hendak menyeberang dari arah timur menuju barat usai pengemudi berolahraga. Namun diduga salah injak pedal, rem pengemudi justru menginjak pedal gas hingga meluncur cepat dan menabrak toko hingga mengalami kerusakan parah. Sebelum menabrak toko, mobil sempat menabrak mobil yang berada di depannya dan terhenti setelah mobil menghantam dinding toko. Toko lagi nah, jadi ada mobil warna hitam dari laju arah sana, Pak. Terus habis itu ibunya itu mungkin nggak tahu karena lupa atau karena apa ya. Jadi yang diinjak itu bukan rem tapi malah gas. Jadi otomatis ngebut di sini, terus alhamdulillah kan ada mobil juga tuh lewat. Jadi tabrakan dulu, jadi nggak langsung nabrak ke dalam toko, jadi langsung ke sana. Pasca kejadian ini mobil dibawa ke bengkel, sedangkan untuk toko yang mengalami kerusakan, pihak pemilik mobil akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Guna kepentingan penyelidikan, kasus kecelakaan ini dalam penanganan kepolisian unit Laka Lantas Polres Bekasi Kota dan Polsek Pondok Gede. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.